Sebuah cerita pendek yang berjudul Pulang yang akan diceritakan oleh Naufal Yusuf Liberta dari kelas 12 F7. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan pinus, hiduplah seorang pria tua bernama Pak Budi. Usianya sudah lebih dari 70 tahun dan ia tinggal sendiri di sebuah rumah kayu yang sederhana. Istrinya telah meninggal beberapa tahun lalu dan anak-anaknya pergi ke kota besar meninggalkan desa untuk mengejar kehidupan yang lebih baik. Setiap pagi, Pak Budi selalu bangun lebih awal, membersihkan rumah dan menyiapkan sarapan. Setelah itu ia berjalan ke hutan untuk mengumpulkan kayu bakar. Meski tubuhnya sudah tak sekuat dulu, ia tetap melakukan rutinitas ini dengan semangat. Seolah-olah itu adalah satu-satunya cara untuk mengisi kekosongan hatinya. Di sore hari, Pak Budi sering duduk di teras rumahnya, menatap jalan setapak yang menuju ke desa. Ia berharap suatu hari ia akan melihat anak-anaknya datang kembali mengunjunginya. Tetapi hari-hari berlalu, musim berganti, dan jalan setapak itu tetap kosong. Tak ada seseorang pun yang datang. Tetangga-tetangga Pak Budi sering mengunjunginya, membawa makanan atau sekedar berbincang untuk menghiburnya. Mereka tahu betapa rindunya Pak Budi kepada keluarganya. Namun, di tengah senyum yang ia paksakan, ada kerinduan yang tak bisa disembunyikan. Kerinduan untuk kembali merasakan hangatnya pelukan anak-anaknya, mendengar suara tawa mereka di rumah yang kini sunyi. Suatu hari, ketika musim hujan mulai turun, tubuh Pak Budi mulai melemah. Ia jatuh sakit dan para tetangga mulai khawatir. Mereka memanggil dokter desa yang dengan cemas memeriksa Pak Budi. Dokter itu menggeleng pelan, menatap para tetangga dengan tatapan penuh simpati. Yang ia butuhkan bukan hanya obat, katanya. Yang ia butuhkan adalah keluarganya. Berita tentang kondisi Pak Budi akhirnya sampai ke telinga anak-anaknya di kota. Dengan rasa bersalah yang menghantui, mereka memutuskan untuk pulang. Ketika mereka tiba di desa, salju sudah menutupi atap-atap rumah dan jalan setapak yang dulu sering dilalui Pak Budi. Anak-anaknya bergegas menuju rumah Pak Budi, membuka pintu dengan hati yang penuh penyesalan. Di sana mereka melihat ayah mereka terbaring di tempat tidur. Tubuhnya lemah, namun matanya terbuka perlahan ketika mendengar suara langkah kaki mereka. Pak Budi tersenyum tipis saat melihat anak-anaknya. "Kalian pulang," suaranya lemah tetapi penuh kebahagiaan yang sudah lama ia tunggu. Air mata pun mengalir di pipi anak-anaknya. Mereka merasakan beban yang begitu besar, menyadari betapa mereka telah mengabaikan ayah mereka yang selama ini menunggu dengan setia. "Maafkan kami ayah," kata putra tertuanya, sambil menggenggam tangan Pak Budi yang sudah keriput. Pak Budi hanya mengangguk pelan. Tak ada kemarahan atau penyesalan yang di matanya. "Ayah bahagia, nak. Kalian pulang itu sudah cukup." Dalam kehangatan kebersamaan yang sudah lama hilang, mereka menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita, dan mengenang masa-masa yang telah lewat. Meskipun Pak Budi tahu waktunya tak lama lagi, ia merasa tenang. Keluarganya telah kembali dan hatinya akhirnya bisa beristirahat dengan damai. Ketika fajar menyingsi keesokan harinya, Pak Budi telah pergi dengan tenang dalam tidurnya yang damai, dikelilingi oleh orang-orang yang ia cintai. Anak-anaknya menangis, namun mereka tahu bahwa ayah mereka telah pergi dengan senyuman. Dan mereka belajar meski terlambat bahwa kebahagiaan sejati terletak bukan pada harta atau kesuksesan, tetapi pada cinta dan kehangatan keluarga yang selalu ada untuk kita. Hal itu, mereka berjanji pada diri sendiri untuk selalu menjaga ikatan keluarga mereka. Tidak akan pernah membiarkan kesibukan dunia memisahkan mereka lagi. Mereka tahu itu adalah warisan terbaik yang ditinggalkan Pak Budi untuk mereka.